Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada hari ini akan belajar mata pelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4 semester 2, bab 1, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat 1. Memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin. 2. Menyebutkan macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. 3. Mempraktikkan cara membaca hukum bacaan nun sukun dan tanwin. 4. Menunjukkan contoh bacaan nun sukun dan tanwin. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tahukah anak-anak ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu idhar khalqi. Yang kedua idgham bihuna. Yang ketiga idgham bila guna. Yang keempat iqlab. Dan yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Yang pertama yaitu idhar khalqi. Idhar khalqi menurut bahasa, idhar artinya jelas atau terang. Khalqi artinya tenggorokan. Adapun yang dimaksud dengan hukum bacaan idhar khalqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf khalqi yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha, maka hukum bacaannya disebut idhar khalqi. Contoh, min khairin, di situ ada hukum bacaan idhar khalqi karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf khalqi yaitu kho, maka hukum bacanya disebut idhar khalqi. Dan cara membacanya kita harus jelas di tenggorokan, min khairin. Yang nomor 2 yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah menurut bahasa, idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan berdengung. Adapun yang dimaksud dengan hukum bacaan idgham bigunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah. Contoh, jannatin naim. Di situ ada hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Maka cara membacanya, suara tanwin dimasukkan ke huruf nun. Jannatin naim. Yang nomor 3 yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna menurut bahasa
idgham artinya memasukkan, sedangkan bila huna artinya tanpa berdengung. Yang dinamakan idgham biguna yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu lam dan ro, maka hukum bacanya disebut idgham bila guna. Contoh, miladunhu. Di situ hukum bacanya idgham bila guna dikarenakan nun sukun bertemu huruf lam, maka cara membacanya suara nun sukun dimasukkan ke dalam huruf lam tanpa disertai dengan dengung. Yang nomor 4 yaitu ikhlab. Ikhlab menurut bahasa, ikhlab artinya merubah atau menukar. Adapun yang dimaksud dengan ikhlab yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhlab. Contoh, mim ba'di. Di situ hukum bacanya ikhlab dikarenakan nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya suara nun sukun diganti dengan mim. Yang nomor 5 yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar. Yang dimaksud dengan hukum bacaan ikhfa yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf, maka hukum bacanya disebut ikhfa. Contohnya, min syajaratin. Di situ hukum bacaannya ikhfa dikarenakan nun sukun bertemu shin, maka cara membacanya suara nun sukun disamarkan, min syajaratin. Alhamdulillah anak-anakku, kita pada hari ini sudah menyelesaikan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.